kita memuji, menyembah bersama dengan keluarga kita. Kita percaya penyembahan kita diterima oleh Tuhan, perkenanan Tuhan ada, dan kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Damai, sejahtera, sukacita Tuhan berikan bagi orang-orang yang mau memuji, menyembah, dan mendekat kepadanya. Lukas pasal 19, Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini kita akan belajar dari Lukas 19, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus. Dia adalah pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ayat keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus dan akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segera turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Berkati kami semua Tuhan, biarlah renungan yang singkat ini menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Yesus, yang percaya bersama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kita tahu cerita Sakeus, seorang pendek, pemungut cukai, orang kaya yang punya segala-galanya. Dia adalah orang yang terkenal dan terpandang mungkin di satu kota itu. Semua tahu siapa Sakeus. Dia adalah penagih pajak. Dia adalah orang kaya. Tetapi hari itu yang menarik, Sakeus memiliki satu kelaparan dan kehausan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia sangat-sangat haus, dia sangat-sangat lapar. Dia ingin sekali bertemu Sang Juru Selamat. Oleh sebab itu Alkitab berkata, Sakeus naik ke atas pohon ara. Karena dia pendek, karena dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Makanya dengan segenap tenaga, segenap kekuatan yang dia bisa, Sakeus berusaha naik ke atas pohon ara supaya bisa melihat atau bertemu dengan Yesus. Saudara-saudara, kerinduan Sakeus, kehausan Sakeus, kesungguhan Sakeus untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, itu yang menggerakkan hatinya Yesus. Sehingga Tuhan Yesus berkata, hei Sakeus, turunlah, aku mau singgah di rumahmu. Sakeus bukan orang yang sempurna kayak kita. Sakeus punya banyak kesalahan. Dia adalah orang yang suka mungkin menagih utang atau membungakan duit bagi orang-orang atau menekan orang-orang yang miskin. Tetapi saudara-saudara, hari itu amazing, Yesus mau hadir di rumahnya. Karena apa? Yesus melihat ada satu kehausan, kelaparan di dalam hidupnya Sakeus. Hari ini saya bertanya kepada saudara, saudara haus untuk apa? Saudara haus akan apa? Apa yang saudara kejar? Saudara-saudara, di masa-masa lockdown ini kita nggak bisa kemana-mana. Biarlah kita haus dan lapar akan Tuhan. Haus dan lapar akan kehendaknya. Yang kita cari adalah keinginannya. Yang kita cari adalah kerinduannya, firman-Nya. Saudara-saudara, jangan sampai dalam keadaan yang lockdown, pandemi, keadaan yang sulit, krisis ini, kita masih haus untuk mendapatkan duit yang lebih banyak lagi. Kita masih haus untuk punya jabatan yang tinggi. Kita masih haus untuk mendapatkan harta kekayaan dunia. Saya mau beritahu, semuanya hari-hari ini tidak ada artinya. Banyak orang yang kaya, punya duit, tetapi begitu masuk rumah sakit kena COVID-19, keuangan, harta kekayaan tidak bisa memberikan kesehatan. Walaupun mereka punya rumah, mobil yang luar biasa, saudara-saudara, tidak bisa menyelamatkan mereka. Oleh sebab itu di saat-saat lockdown seperti ini, saudara haus akan apa? Apa yang saudara cari? Mari, jangan kita haus akan perkara-perkara duniawi. Jangan kita haus untuk kedagingan kita. Mari kita haus untuk perkara-perkara rohani dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Dan kita percaya waktu kita haus secara rohani, Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan memberkati hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau bersaksi sedikit. Saat kita ada di dalam lembah kekelaman, saat kita perlukan Yesus, tidak ada yang lain yang harus kita kejar hari-hari ini selain Dia.
Beberapa saat yang lalu, saudara, tepatnya hari Jumat yang lalu, tiba-tiba dada saya merasa sesak, saudara. Tiba-tiba karena saya mungkin asam lambung saya naik, saya merasa tidak comfortable di sini. Saya pikir, kenapa ini ya? Kenapa kok saya jadi ganjel ya, di dada kok nggak enak? Selidik demi selidik, saudara-saudara, asam lambung saya naik, Bapak Ibu Saudara. Saya tahan, saya minum jahe, saya minum obat. Tetapi hari Sabtu, saudara-saudara, apa yang terjadi? Saya belum sembuh. Tambah lebih worse lagi. Tambah lebih mungkin gak enak. Saudara, saya minum obat, saya istirahat. Hari Minggu, saya paksakan diri saya untuk khotbah 2 kali. Di ibadah pagi dan ibadah sore. Minggu malam, saya teler, saudara-saudara. Karena waktu itu belum sehat, tetapi saya paksakan untuk khotbah 2 kali. Dan apa yang terjadi hari Senin? Saya merasa juga tidak feeling good. Tambah worse. Dan kalau nggak salah Senin siang sekitar jam 3. Itu asam lambung naik ke atas. Seakan-akan saya nggak bisa bernafas hampir 15-20 menit. Tetapi saya tarik nafas, saya minum obat. Akhirnya reda. Hari Selasa tidak sembuh lagi, saudara-saudara. Jam 3, jam 4 sore asam lambung begitu naik. Nah, saya tidak bisa bernapas hampir 30 menit. Saudara-saudara, karena saya sudah tidak tahan, saya sudah tidak kuat menahannya selama 5 hari. Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Saya mengambil keputusan untuk pergi ke rumah sakit. Saya memeriksakan diri. Jangan-jangan ini COVID-19. Jangan-jangan ini bukan hanya asam lambung. Makanya saya nggak bisa bernafas dengan baik. Jangan-jangan sesak. Saya pamit sama istri saya, saudara. Saya mau check up. But don't worry, I will be okay. Saya akan baik-baik saja. Saudara, istri saya nangis. Karena di saat keadaan yang seperti itu, saya tidak bisa bernapas dengan baik. Sesak nafas. Kami dapat WhatsApp grup. Ada 2 orang Indonesia di daerah kita meninggal gara-gara sesak nafas. Semakin takut, saudara, kami. Tentunya sebagai manusia. Tetapi waktu saya berangkat ke emergency, saya berdoa. Saya sungguh-sungguh minta pertolongan Tuhan. Dan saya sungguh-sungguh minta damainya Tuhan. Betul, saudara, begitu saya sampai di rumah sakit, saya disambut dengan para dokter dan para nurse. Dan prosedurnya mereka semua pakai baju astronot, saudara-saudara. Bisa bayangkan, karena COVID-19 semua dokter dan nurse pakai baju astronot. Saya disambut, saya langsung dites COVID-19. Karena jangan-jangan sesak nafas saya itu karena COVID-19. Saudara, saya ditaruh di ruang isolasi, di mana orang-orang pasien COVID-19 sedang dirawat. Disitulah saya merasa ada lembah kekelaman yang sedang terjadi. Walaupun tidak lama, cuma 45 menit sampai 1 jam, saya ada di ruangan kecil isolasi, seperti peserta atau seperti pasien-pasien COVID-19. Puji Tuhan, setelah dicek suhu badan normal, semua baik. Dicek jantung saya, semua normal. Tidak ada yang sakit, semua normal. Darah saya dicek normal. Kerongkongan saya dicek di X-ray normal. Ginjal saya di X-ray, jantung semua, liver, kerongkongan semua dicek normal. Saudara-saudara, setelah 45 menit dokter saya datang. Congratulations, everything okay, everything normal. Kamu juga dites semua, sakitmu cuma namanya indigestion, atau namanya kalau dalam bahasa Indonesia adalah asam lambungmu naik karena makanmu tidak teratur. Saudara-saudara, tapi dokter juga berkata, cuma ada 1 tes lagi yang harus nunggu. Besok pagi akan dikabari, yaitu tes swab COVID-19. Saya dimasukkan ke sini, saudara-saudara. Ada 1 alat dimasukkan, make sure saya tidak ada virus. Dan besok pagi saya juga dapat kabar dari Jefferson Hospital. Semua tes juga mengatakan negatif. Saudara-saudara, at least saya belajar 1 jam ada di lembah kekelaman. 1 jam. Di kanan kiri saya dokter dan nurse yang pakai baju astronot. 1 jam saya melihat beberapa orang yang kena COVID-19 sedang tidak berdaya di ruangan ICU, di ruangan unit gawat darurat di Jefferson. Dan saya mau beritahu, dalam keadaan seperti itu, harta kita, kekayaan kita, nama besar kita, kehebatan kita, keuangan kita, saya mau beritahu, tidak ada apa-apanya.
Harta kekayaan yang termahal adalah kesehatan kita. Oleh sebab itu, saudara, apa yang kita kejar hari-hari ini? Mari belajar dari Sakeus. Dia orang kaya. Dia tinggalkan hartanya, bahkan dibagi-bagikan untuk mengejar Kristus. Sakeus juga dia orang terkenal, tapi dia relakan jabatannya untuk mengejar Kristus. Dan hari itu Sakeus mengambil keputusan bahwa Yesus yang terutama di dalam hidupnya. Satu hal yang saya pelajari, saya berdoa di ruang IC itu dan saya berdoa, Tuhan, aku nol. Aku gak ada apa-apanya. Gak ada lagi untuk diriku untuk bisa sombong. Gak ada yang bisa aku banggakan lagi. Gak ada yang bisa aku tonjolkan lagi. Kalau aku bisa hidup, bernafas, semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, saudara, setelah 1 jam saya ada di ICU. Saya keluar, saya dikasih obat, istirahat beberapa hari. Dari tadi malam saya sudah bisa melayani dan boleh beraktivitas secara normal lagi. Cuma dokter menganjurkan untuk saya tidak keluar. Tetapi hari Rabu minggu depan setelah seminggu saya boleh keluar beraktivitas. Saudara-saudara, di saat lembah kekelaman saya belajar hanya Tuhan sandaran kita. Hanya Tuhan yang kita punyai. Duit kita akan berhenti bicara. Kehebatan kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kekayaan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu pastikan hari ini, melalui renungan ini, saudara kejar Yesus. Saudara kejar Dia. Di saat-saat lockdown, di saat-saat Anda stay at home, jangan puaskan dirimu dengan kehidupan duniawi yang sia-sia. Saya banyak mendengar banyak orang yang cuma menghabiskan waktu nonton film-film, bahkan maaf, film-film yang tidak baik, sinetron-sinetron yang tidak baik, kegiatan-kegiatan yang sia-sia. Untuk apa saudara wasting your time? Karena segala perkara di dunia ini sia-sia. Keuanganmu, hartamu tidak bisa menyelamatkan engkau. Yang hari-hari ini bisa menyelamatkan engkau adalah namanya Tuhan Yesus Kristus. Kejarlah Dia, haus akan Dia, nomor satukan Dia, taruh Dia nomor satu dalam hidupmu, maka Dia akan berperkara dahsyat dan akan mengubah hidupmu. Hari-hari ini saya mengajak kita semua, para pemirsa yang di rumah-rumah, sudahkah Yesus menjadi nomor satu dalam hidupmu? Sudahkah Yesus yang kau kejar hari-hari ini? Kalau engkau mengejar duit, harta kekayaan, pagi, siang, sore kerja, duit, bertobat. Duitmu tidak bisa bawa engkau ke surga. Bertobat. Duitmu tidak bisa menyelamatkan kau. Dan duitmu tidak bisa menyelamatkan kau dari COVID-19. Hanya Tuhan Yesus Kristus. Kalau kau malas beribadah, malas ke gereja, malas baca firman Tuhan, bertobat. Bertobat. Karena apa? Hari-hari ini Tuhan sudah mau datang. Kalau engkau nggak sungguh-sungguh, engkau akan ketinggalan. Tuhan sedang berbicara. Kalau engkau setiap hari mendengarkan firman pendeta berkhotbah, engkau tidak mendengarkan firman Tuhan disampaikan, engkau masih nakal dan dablek. Hari-hari ini yang berkhotbah siapa? COVID-19 sedang berkhotbah buat saudara. COVID-19 sedang berkhotbah untuk dunia. COVID-19 sedang berkhotbah untuk Amerika. Amerika bertobat. Amerika bertobat. Datang sama Tuhan. COVID-19 sedang berkhotbah. Balik kepada Tuhan. Tinggalkan sport. Tinggalkan harta, mabuk, kepuasan dunia. Tinggalkan semua. Karena Tuhan sedang berkhotbah. Dunia sedang berkhotbah. Sadarkah saudara? Hari-hari ini Tuhan sedang berbicara kepada kita. Semua yang kita miliki, duitmu yang banyak di bank account, cannot do anything. Kenalanmu jenderal-jenderal, cannot do anything. Oleh sebab itu kejar Tuhan lebih dari segala-galanya. Kejar Dia, nomor satukan Dia. Karena Dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Saudara, jangan izinkan lembah kekelaman terjadi atas hidupmu. Seperti saya mengalami lembah kekelaman, tetapi saya pulang dari rumah sakit, saya bilang, Tuhan, aku punya bahan khotbah. Aku mau bertobat Tuhan. Aku mau jadi hamba Tuhan, tidak mengejar keterkenalan. Aku mau jadi hamba Tuhan, tidak mengejar duit, harta, kekayaan. Aku gak mau terkenal Tuhan, biar Tuhan aja yang terkenal. Yang aku mau hari-hari cuma mengejar perkenananmu, kehendak-Mu dalam hidupku. Gak ada yang lain Tuhan.
Aku nggak mau haus terkenal. Aku nggak mau haus nama besar. Aku nggak mau haus dipuji orang. No. Yang aku mau cuma aku mau haus senangkan Engkau Tuhan. Sebab aku ini hamba-Mu. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Yang terutama bagiku adalah senangkan-Mu, melakukan kehendak-Mu. Asalkan aku cukup makan dan minum, itu bagiku cukup. Yang penting hidupku menyenangkan hati-Mu. Saudara, mari kita bertobat hari-hari ini. Kadang hamba-hamba Tuhan kita mengejar nama yang terkenal. Kita posting semua pelayanan kita di sosial media supaya orang kasih jempol dan tepuk tangan. Hari ini saya katakan bertobat. Nama Yesus yang harus terkenal dari namamu. Nama Yesus yang utama, bukan nama kita. Siapa kita ini? Siapa kita ini? Kalau gereja kita yang kita nomor satukan, kalau pelayanan kita yang kita lebih tonjolkan daripada Yesus, saudara-saudara, kita sedang membangun api asing. Dan api asing akan ditolak oleh Tuhan. Hari-hari ini, jadilah seperti Sakeus. Tinggalkan semua yang tidak berkenan. Sakeus tinggalkan hartanya, Sakeus tinggalkan kekayaannya, Sakeus tinggalkan semua masa lalunya. Dia cuma kejar Yesus. Dia cuma mau lihat Yesus. Hari itu yang utama dalam Sakeus adalah bertemu dengan Yesus. Dan yang menarik itu menyedot perhatian Kristus. Dan Tuhan Yesus berkata, Sakeus, aku mau mampir di rumahmu. Saudara, kalau saudara haus dan lapar akan Tuhan, kalau hatimu cuma ingin Tuhan dan rindu Tuhan, engkau akan dijamah, dilawat, diberkati oleh Tuhan. Yesus akan mampir di rumahmu. Yesus akan mampir dalam hidupmu. Engkau akan dilawat Tuhan. Karena lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan itu jauh lebih penting dari segala-galanya. Dan kalau engkau akan dilawat Tuhan, hidupmu tidak akan sama. Sakeus dikatakan dia meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai dan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Kalau engkau dilawat Kristus, hidupmu tidak akan sama lagi. Terima kasih. Ada satu lagu yang luar biasa yang diciptakan Ibu Christina Pratnimela. Kita percaya selamanya kita akan memuji, menyembah Tuhan. Yesus segalanya bagi hidup kita. Kita nyanyi sama-sama. Nanti istri saya akan berdoa. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Saudara, hari-hari ini adalah hari-hari kunjungan Yesus kepada murid
dapati menjadi hamba yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Mari naikkan refren pujian ini sekali lagi. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Jadikan pujian ini jadi komitmen kita. Ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya, selamanya. Dekatku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya, Yesus segalanya, Yesus segalanya. Sekali lagi katakan Yesus segalanya, Yesus segalanya. Saudara, hadirat Tuhan begitu luar biasa di ruangan tempat kami memuji menyembah Tuhan. Hari ini saya mengajak saudara untuk berkomitmen. Apakah saudara mau menjadikan Yesus segalanya? Apakah saudara mau menjadikan Yesus nomor satu dalam hidupmu? Yang kau kejar bukan harta di dunia, duit, keuangan, tapi semua itu akan sia-sia. Yang Anda kejar cuma Yesus. Kalau kau mau menjadikan Yesus segalanya, taruh tanganmu di dadamu. Para pemirsa yang ada di rumah, kalau kau mau merindukan menjadikan Yesus Raja segalanya dalam hidupmu, taruh tangan di dadamu. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa, lihat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Berkati mereka ya Tuhan. Engkau yang nomor satu dalam hidup kami. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami mengejar sesuatu yang sia-sia. Keterkenalan, kepopuleran, nama terkenal, keuangan, harta dunia, semua tidak bisa menyelamatkan kami. Tapi hanya Yesus satu-satunya yang bisa membawa kami ke dalam jalan kebenaran dan hidup, kehidupan kekal di surga. Terima kasih, berkati kami semua Tuhan. Biar kami terus menomorsatukan Engkau. COVID-19 pandemi ini tidak membuat kami takut dan khawatir, justru membuat kami dekat sama Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, berkati Amerika, berkati kota kami Philadelphia, berkati juga Indonesia. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama katakan amin.